Selamat berjumpa kembali dengan channel Momentum Flow. Detik-detik dunia menahan napas. Pada Jumat dini hari 13 Juni 2025, tepat pukul 02.30 waktu setempat, langit Timur Tengah yang gelap pecah oleh suara raungan rudal dan dentuman ledakan. Sebuah babak baru yang menggelegar dalam sejarah modern kini telah dimulai. Bukan sekedar ketegangan, bukan sekedar retorika politik. Ini adalah ledakan dari akumulasi kemarahan, luka sejarah, dan rivalitas tanpa ujung. Iran dan Israel, dua kekuatan regional yang selama ini bertarung dalam bayang-bayang, kini bertabrakan secara terang-terangan. Bukan lagi perang proksi, bukan lagi perang intelijen diam-diam. Ini adalah konflik langsung, terbuka, dan beresiko memicu guncangan global. Di satu sisi, Iran, negeri dengan sejarah panjang revolusi dan keteguhan ideologis, bersumpah akan membalas darah yang tumpah dan kehormatan yang dilukai. Di sisi lain, Israel, negara dengan sistem militer paling canggih di kawasan, bersikeras mempertahankan kedaulatannya dari apa yang disebutnya sebagai ancaman eksistensial. Apa yang tadinya sekedar ketegangan lintas batas, kini berubah menjadi barisan roket dan drone di langit. Kota demi kota kini menjadi ladang pertempuran dari dua musuh bebuyutan yang tak lagi menahan pukulan. Di balik setiap tindakan, selalu ada konsekuensi yang menunggu. Israel, negara Zionis yang selama puluhan tahun menjalankan kebijakan keras di kawasan ini, kini tengah menuai buah dari langkah-langkah kontroversialnya. Kini, dengan serangan balasan yang dahsyat dari Iran, Israel mulai merasakan betapa pahitnya konsekuensi dari kebijakan agresifnya itu. Ini bukan semata soal pertahanan, melainkan imbalan atas rangkaian perbuatan Israel yang selama ini selalu membuat kekacauan di kawasan Timur Tengah. Pertanyaannya kini, apakah ini permulaan dari perang skala penuh antara dua kekuatan raksasa regional, ataukah ini hanya peringatan awal dari konflik yang lebih besar? Yang pasti, api telah menyala, bara dendam sejarah kini berkobar, dan dunia menyaksikannya dengan jantung berdegup kencang. Untuk memahami ledakan konflik ini, kita harus menengok lebih dalam ke akar permasalahan yang selama ini membara di balik layar. Penyebab paling krusial yang memicu serangan balasan besar-besaran Iran terhadap Israel bukanlah insiden tunggal yang tiba-tiba. Ini adalah hasil akumulasi ketegangan yang telah bertahun-tahun terpendam, dan puncaknya terjadi hanya beberapa hari sebelum serangan rudal itu diluncurkan. Pada Rabu 11 Juni 2025, Israel melancarkan serangan udara rahasia yang sangat presisi dan mematikan ke fasilitas nuklir Natanz, sebuah situs vital bagi program pengayaan uranium Iran. Namun yang membuat serangan ini sangat mematikan adalah target kedua dan ketiganya, yakni pusat komando dan intelijen pasukan Garda Revolusi Islam serta beberapa markas militer strategis Iran. Dalam serangan tersebut, sejumlah jenderal senior Iran, termasuk kepala intelijen IRGC cabang luar negeri, tewas dalam sekejap. Ini adalah pukulan telak yang tidak hanya melemahkan kemampuan militer Iran, tapi juga melukai harga diri dan kehormatan nasional mereka. Mengapa ini sangat krusial? Iran memandang serangan ini sebagai deklarasi perang terselubung yang tidak bisa dibiarkan berlalu tanpa balasan. Natanz bukan hanya situs nuklir, ini adalah simbol kedaulatan dan masa depan teknologi pertahanan Iran. Sementara pembunuhan para jenderal senior berarti serangan tersebut bukan sekedar agresi fisik, tapi juga serangan terhadap struktur komando tertinggi yang mengatur keamanan nasional Iran. Lebih parah lagi, serangan itu terjadi saat hubungan diplomatik antara kedua negara dalam keadaan paling tegang dan hampir putus total. Iran menilai Israel sengaja mengambil langkah provokatif di tengah upaya dunia mencari solusi damai atas program nuklir Iran. Sejak saat itu, Teheran bersumpah keras untuk membalas,
menyatakan bahwa setiap tetes darah yang tumpah akan dibayar dengan serangan yang setimpal, bahkan lebih. Iran tidak tinggal diam. Balasan yang mereka lancarkan bukan hanya soal menghancurkan fasilitas atau membalas dendam, tapi juga soal mempertahankan martabat dan eksistensi di tengah badai geopolitik yang terus bergolak. Inilah detik-detik serangan balasan Iran yang mengguncang langit Israel pada Jumat dini hari 13 Juni 2025 sekitar pukul 02.30 waktu setempat. Iran meluncurkan serangan besar-besaran menggunakan lebih dari 150 rudal balistik tipe Shahab 3 dan Fateh 110 serta sekitar 100 drone tempur Shahed 136 dan Shahed 238. Rudal-rudal ini diluncurkan dari berbagai titik wilayah Iran dan sekutu mereka di Suriah dan Lebanon, menembus sistem pertahanan udara Israel. Rudal-rudal tersebut menghantam sejumlah wilayah strategis di Israel, di antaranya Tel Aviv, yakni pusat pemerintahan dan ekonomi Israel, terkena beberapa ledakan yang menggetarkan kota. Kemudian Haifa, yakni kota pelabuhan utama di utara yang vital untuk logistik militer dan sipil. Kemudian Beersheva, wilayah selatan yang menjadi basis militer utama. Kemudian merambat ke Yerusalem Timur, daerah yang memiliki nilai simbolis dan strategis tinggi. Tak lupa Rehovot dan Ramla, wilayah yang menjadi pusat teknologi dan militer Israel. Pertahanan rudal Iron Dome Israel meskipun canggih akan tetapi kewalahan dengan menghadapi serbuan yang begitu masif dari Iran. Serangan Iran menyebabkan kerusakan signifikan pada fasilitas militer dan beberapa infrastruktur sipil. Hingga laporan terakhir hari ini, diperkirakan korban jiwa lebih dari 50 orang tewas, termasuk warga sipil dan personel militer. Ratusan luka-luka dengan banyak rumah dan gedung perkantoran mengalami kerusakan berat. Gangguan jaringan listrik dan komunikasi juga terjadi di beberapa wilayah, menimbulkan kepanikan luas. Diduga serangan ini juga melibatkan operasi cyber yang luas yang menyebabkan gangguan signifikan pada sistem radar dan komunikasi Iron Dome. Akibatnya, beberapa rudal yang diluncurkan oleh Israel berbalik arah dan mengenai sasaran yang tidak diinginkan. Serangan ini menunjukkan bahwa Iran tidak hanya mengandalkan kekuatan militer konvensional, tetapi juga memanfaatkan kemampuan cyber untuk menembus sistem pertahanan Israel. Ayo. ولك علت كيبات برزيل علت ولك رجعت عليهم بشرفي يوم بشرفي رجعت يا حلال ولك رجعت كيبات برزيل بشرف مني. Seperti tikus yang sarangnya diobrak-abrik oleh petugas damkar, Israel langsung mengumumkan status darurat nasional dan memperketat keamanan di seluruh negeri dalam menghadapi serangan rudal yang melanda berbagai wilayah di Israel. Israel segera mengeluarkan himbauan resmi kepada seluruh warga negaranya agar segera mencari perlindungan di tempat-tempat aman seperti ruang bawah tanah atau shelter anti rudal yang tersedia di bangunan masing-masing, dan juga menyiapkan perlengkapan darurat seperti makanan, air minum, dan obat-obatan untuk berjaga-jaga selama masa darurat berlangsung. Di sisi lain terdapat rekaman video di mana seorang anak dan warga Gaza berdoa dan menyebut kebesaran nama Tuhan ketika rombongan rudal Iran yang sedang melintas di atas mereka menuju Israel, berharap Israel mendapat balasan yang setimpal. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sementara itu, komunitas internasional menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan kembali ke meja perundingan, meski ketegangan di lapangan terus meningkat. Inilah realita pahit dari konflik yang tak kunjung usai.
Dari ledakan rudal hingga jeritan rakyat di medan perang, Timur Tengah kembali menjadi panggung utama pertarungan kekuasaan dan martabat yang membara. Menurut kalian, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah tercipta kesepakatan damai, ataukah peperangan ini justru akan menyulut kemarahan negara-negara sekutu Iran dan Israel? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan ketegangan-ketegangan selanjutnya.